Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan kita untuk bersabar dan menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang sabar. Salawat dan salam tidak lupa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, teladan dalam kesabaran, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada umatnya sampai akhir zaman. Ikhwatul iman rahmatullah. Tempat kerja bukan sekedar ruang mencari rezeki, tetapi bagi orang-orang yang beriman adalah ladang amal dan ujian untuk bisa bersabar. Kenapa? Karena di sana nanti ketika kita bekerja di sebuah tempat, ada tekanan, ada persaingan, ada ketidakadilan, ada kelelahan. Namun, ya ikhwatul iman, disitulah Allah melihat siapa yang tetap menjaga niat yang benar, siapa yang tetap menjaga adab dan sabarnya. Ikhwanullah, hakikat tekanan dan ujian dalam pandangan iman, dalam agama ini, ketika Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ay fi shiddati min makabidah ad-dunya. Kata Ibnu Katsir, Allah menciptakan manusia dalam keadaan susah. Maksudnya apa? Dalam kesulitan, dalam kepayahan menghadapi kehidupan dunia ini. Itu sunatullah. Artinya, ya ikhwatul iman, tekanan kerja, beban tanggung jawab, dan tuntutan kehidupan, semuanya fitrah bagi manusia. Fitrah itu manusia, bukan tanda keburukan nasib, bukan. Ini penting. Makanya orang-orang beriman yang melihat ujian bukan sebagai bencana, tetapi bagaimana dia latih dirinya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara jalan yang untuk mendapatkan kebahagiaan, keberkahan itu adalah ketika Allah SWT memberikan kesabaran kepada kita. Bukankah Allah SWT ingatkan kepada hamba yang beriman ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah kalian melalui perantara sarana sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kata ulama tafsir, contoh seorang ulama besar Imam Sa'idi rahimahullah, beliau mengatakan sabar adalah benteng yang menahan seorang mukmin agar tidak putus asa. Karena ini pemberian Allah SWT yang terbaik. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan tidak ada pemberian yang
kerja ada tekanan, ada nggak? Pasti. Itu sunatullah. Apalagi kan saya ini yang kita berada di posisi yang luar biasa, saya ini tekanan luar biasa dari saya ini luar biasa. Itu fitrah kehidupan kita di dunia. Orang yang beriman ini harus dilalui. Dilalui atau dilalui akan terjadi. Apalagi kita berada di dalam sebuah instansi, bekerja, sebuah tempat. Makanya ketika tekanan kerja datang, sabar dan sholat adalah dua senjata utama bagi orang yang beriman. Bukan sekedar strategi duniawi, tapi bagi orang beriman, dia jadikan yang Allah berikan kepada mereka ini, orang beriman ini, ketika diberikan kesabaran dan ketika kemampuan untuk kita sholat. Insyaallah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membagi sabar menjadi tiga. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Ya. Dalam ketaatan, bentuk ketaatan apapun, dia sabar. Menahan diri agar tetap jujur. Ya. Agar tetap amanah. Disiplin. Kalau dia bekerja sudah ada akadnya, ya, yang kita tekan itu dilalui. Dengan apa? Dengan itu bentuk ketaatannya. Kenapa? Karena orang beriman sadar, kata Allah mengatakan di pembukaan surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah janji, akad-akadmu. Luar biasa. Nah, tepat kalau dia datang bekerja, ya, terus dia tetap jujur. Ketika diberikan amanah, dia gampang untuk dipercaya. Nah, ini sabar ketaatan dalam level yang paling tinggi itu, sabar dalam ketaatan. Ini luar biasa. Yang kedua, sabar dari kemaksiatan. Apa itu? Menahan diri dari marah, ghibah, malas, curang. Ya. Ada peluang kemaksiatan, ada peluang ini, gitu ya. Kan gitu. Apalagi saat ini kondisi yang luar biasa, peluang-peluang itu luar biasa. Nah, orang beriman ada filter yang menahan dirinya. Ini jadi jalan yang mau. Nah, yang ketiga kata Ibnu Qayyim, sabar terhadap takdir, menerima keputusan dan ujian di tempat kerja dengan ridho. Makanya kata Ibnu Qayyim, qala Ibnu Qayyim, as-sabru nisful iman. Makanya sampai-sampai dia mengatakan kesabaran ini separuh dari keimanan. Kenapa? Karena iman terdiri dari dua bagian, sabar dan syukur. Masya Allah. Nah, lalu Allah SWT memberikan janji kepada orang yang sabar. Janji bagi orang yang sabar apa? Kata Allah SWT, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Masya Allah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar, yang bersabarlah, orang yang bersabarlah yang akan diberi pahala tanpa batas. Bighairi hisab. Lihat, pahala yang Allah persiapkan enggak terkira, enggak ada takarannya. Maksudnya itu kekhususan. Bighairi hisab ini kata maknanya apa? Pahala mereka tidak dihitung dengan timbangan. Karena luasnya rahmat Allah bagi mereka. Bayangkan, iman, setiap tekanan kerja, setiap lelah yang kita tahan dengan sabar, Allah balas tanpa hitungan.
Kira-kira senang kan tawaran begini? Allah tawaran sama kita nih, bagi orang beriman, aku diri orang beriman, aku kan. Masya Allah. Makanya luruskan ketika Anda keluar dari rumah mencari nafkah di tempat kerja, ada tekanan yang luar biasa sana sini, ya dari teman, dari atasan dan sebagainya, dari segala sisi. Ingat, pahala yang Allah persiapkan ketika Anda sabar, Allah persiapkan pahala yang besar. Nah, yang lebih jelas lagi Rasulullah SAW mengenai tentang kesabaran ini, di mana Rasulullah menyatakan dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah, Nabi SAW telah bersabda, "Ma yusibul muslim," tidaklah seorang muslim tidak seorang muslim tertimpa min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala dhammin hatta syauqah yushabuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Allahu Akbar. Ini yang menggembirakan lagi bagi orang beriman. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim tertimpa pertama letih. Kerja letih tak ada? Letih tak kita kerja? Pasti letih. Gak ada yang enjoy, pasti letih, capek. Terus ada penyakit, datang penyakit. Iya, apalagi kalau sudah keluar kerja yang jauh, yang sakitnya kadang-kadang gak jelas ya. Ya, apalagi naik dan mulai muncul lagi penyakit. Iya, luar biasa. Terus apa lagi? Kesusahan. Ada huznin, kesedihannya. Terus ada lagi gangguannya, tekanannya. Bahkan duri yang menusuknya. Ya. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi kita yang beriman. Apa kata Rasulullah SAW? Illa kafarallahu biha min khatayah. Kecuali Allah akan menghapus sebahagian dosa-dosanya karena tadi sebab tadi. Masya Allah. Maka ikhwatul Allah, stres kerja, tekanan target, atau teguran atasan, bila dihadapi dengan sabar, jadi penghapus dosa bagi kita. Tentunya tadi didasarkan tadi apa? Dasar sabar tadi. Ya. Hadis yang kedua, ini yang lebih besar lagi. Rasulullah mengatakan apa? Ajab li amril mu'min. Ya, sungguh menakjubkan perkara urusan orang beriman itu. Inna amrahu kullu khair. Ya, seluruh urusannya baik. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Bila mendapatkan kesenangan, ya, kenikmatan, kebahagiaan, dan dia bersyukur atas itu, ini kebaikan dunia. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Tetapi apabila dia mendapatkan kesulitan, tekanan dan sebagainya, ia bersabar, itu semua baik baginya. Ini keseimbangan iman. Ini keseimbangan iman. Syukur saat lapang, sabar saat sepi. Tentunya kita tidak pengen ya ada rintangan terdekat. Tetapi itulah fitrah, sunatullah semuanya. Termasuk para nabi dan rasul, itu semua melalui ujian berat. Ya, gitu. Nah, lihat bagaimana dalam kehidupan salafus saleh, orang-orang dahulu, para nabi dan rasul, kita lihat bagaimana ketika Allah berikan ujian kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab, kata Allah. Sesungguhnya kami mendapati dia, Ayyub itu, seorang yang sabar, sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia sangat taat.
kebersamaan anak, ya anak-anak yang lagi senang-senangnya sama orang tua, Nabi sama Ayub ketika bangun meninggal seketika itu. Ya, harta, anak, terus apa lagi? Kesehatan, kehormatan, sakit yang luar biasa. Namun ikhwatal iman, tidak pernah lisannya berkeluh kesah. Apa ucapannya ketika mendapatkan ujian dari Allah itu? Apa dia bilang? Ini masani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya telah tertimpa, sedangkan Engkau arhamur rahimin, yang maha penyayang di atas yang saya. Luar biasa itu. Lisannya memuji Allah SWT, maka Allah angkat derajatnya, sembuhkan penyakitnya, kembalikan nikmatnya berlipat ganda. Padahal ketika itu istrinya mengatakan sama Ayub, ya Ayub, mohonlah sama Allah SWT, ya, untuk kesembuhan. Ya. Apa dia bilang kepada istrinya? Wahai istriku, kesehatan. Sudah berapa lama kita sehat? Sudah berapa tahun kita sakit? 18 tahun. Terus sehat sudah berapa lama? Itu yang sampaikan Nabi Ayub kepada istrinya. Dengan begitu Nabi Ayub menyadarkan istrinya, ya, supaya apa? Ingat nikmat sehat, jangan sakit doang. Ini pelajaran apa? Tekanan bukan akhir. Tekanan bukan akhir, tapi awal pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi suatu ketika Umar bin Khattab melihat seorang pengawalnya bekerja. Ya. Dengan wajah cemberut. Dengan wajah cemberut. Nggak tahu apa sebabnya. Lalu dia berkata, sesungguhnya kerja itu ibadah. Bila disertai dia mencari ridho Allah SWT. Tapi jika engkau bekerja dengan hati yang kesal, engkau hanya nanti tambah pahala. Cemberut, dipaksa karena bukan karena mencari ridho Allah SWT. Nah, capek doang berarti. Maka Umar menasihati agar bekerja dengan ikhlas, dengan sabar, bukan sekadar mencari gaji, tapi apa? Tapi mencari ridho Allah SWT. Bukankah kita datang dari rumah kita untuk di sini untuk bekerja? Ini adalah nafkah. Bahkan dalam agama kita ini, dalam hadis termasuk jihad fisabilillah. Bersyukur kita berada di jalan Allah SWT. Nah, ada lagi sebuah kisah. Hatim Al-Asam. Beliau ini dikenal seorang ulama besar, ulama yang zuhud, dikenal dengan sangat sabar, tenang. Suatu ketika seorang laki-laki mencari beliau di depan umum. Ya. Hatim hanya tersenyum. Ketika ditanya kenapa tidak membalas, beliau berkata, aku ingin menundukkan amarah agar hatiku tidak kehilangan ketenangan. Lihat, dalam dunia kerja pun kita begitu, ya. Dalam dunia kerja pun demikian. Menahan diri adalah kemenangan batin kita. Ada yang tak kita senangi, sabar, hadapi itu. Ya. Maka Allah tentunya dalam menghadapi tekanan-tekanan dalam bekerja ini, kata kunci adalah sabar. Makanya apa buah kesabaran yang Allah berikan kepada kita ketika diberikan kesabaran itu? Yang pertama, hati menjadi tenang dan tidak mudah stres. Betul. Ini kehidupan orang beriman.
dicintai orang yang sabar. Nah, itu hadirin teman. Yang kedua, lingkungan kerja lebih harmonis. Ini buat kesabaran. Ya. Dan yang ketiga, Allah mudahkan urusan dan buka pintu rezeki. Ini luar biasa. Dan doa orang sabar lebih cepat dikabulkan. Makanya pantas Allah mengakhiri sebuah ayat wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Kenapa? Karena orang sabar semuanya mengembalikan urusan itu kepada Allah SWT. Bekerja dengan Allah SWT karena Allah, dan suatu saat dia akan mendapatkan hisab di sisi Allah SWT. Makanya kata Allah SWT, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikan kabar gembira pada mereka yang sabar di Muhammad, yaitu apabila ditimpa musibah, ya, ujian yang Allah berikan, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah SWT. Apa ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang sabar tadi? Yang mengucapkan kalimat istirja ketika mendapat ujian, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapatkan ampunan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang tetap diberikan hidayah. Saudaraku muslimin, setiap dengan kerja adalah kesempatan memperkuat iman kita. Bila kita mampu bersabar, Allah akan mengganti dengan keberkahan yang tidak disangka-sangka. Ini sebuah jaminan. Makanya teruslah berdoa, ya, dengan doa Rabbana afri alaina as-sabr wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, penuhilah jiwa kami dengan kesabaran. Berarti apa nih? Berarti sabar di sini, sabar ini adalah milik Allah SWT. Karena Allah, maka sesuatu yang milik Allah itu kita minta. Ya. Makanya Allah menamai dirinya apa? As-sabur. Allah Maha sabar. Dikarenakan sabar ini milik Allah, maka kita minta. Nah, ketika diberikan Allah SWT kesabaran, maka bersyukurlah dia mana itu atas nikmat itu. Makanya wajar Rasulullah mengatakan tidak ada pemberian yang paling baik kepada hamba kecuali Allah berikan kesabaran. Berbahagialah orang-orang yang sabar sehingga mereka hidup dengan ketenangan. Di penghujung surat Al-Imran ayat 200 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Lihat, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran. Di Allah dua ulang kata sabar tadi. Bersabarlah, kita sabar. Yang kedua, kuatkan kesabaran. Berarti apa? Kita harus belajar untuk jadi orang sabar. Ya. Waram itu tetaplah kalian berada di tempatkan tempat negeri kalian. Wattaqullah, teruslah kalian bertakwa, la'allakum tuflihun, agar kalian jadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Nah, mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kepada kita kesabaran untuk mencapai kehidupan. Apalagi kita berada di tempat kita bekerja, mungkin ada tekanan-tekanan yang bikin kita stres, ya. Ada yang mungkin permasalahan muamalah yang kurang bagus. Bersabarlah. Kenapa? Karena jalan hidup orang beriman yaitu jalannya sabar. Ya. Makanya hidup orang beriman itu dua, sabar dan syukur. Makanya sabar dan syukur ini kata para ulama itu adalah jendela, pintu dua jendela surga. Ya, orang yang sabar, orang yang syukur pasti masuk surga. Gitu. Nah, mungkin orang-orang yang digembleng sementara di dunia ini nggak ada kesabaran, pasti ada kesabaran. Itulah pemberian, ya, menjadi hamba yang bersyukur dan menjadi hamba yang bersabar. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi